Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hello. Today I would like to explain about things position. There is and there are. Jadi materi kali ini tentang keberadaan suatu benda dalam penggunaan there is and there are. Nah, yang pertama ada penggunaan there is. Jadi, dalam penggunaan kata there is itu selalu diikuti kata benda tunggal atau singular noun. Jadi, singular noun itu kata benda yang hanya memiliki jumlah satu atau tunggal. Nah, dalam penggunaan there is ini biasanya diikuti oleh artikel e atau en. Bisa juga sebelum kata bendanya ada one, ya. Jadi sebelum singular noun itu ada kata one. Nah, di sini ada contohnya. There is a big tree in the backyard. There is a dress for your party on shelf. There is an apple inside the box. Nah, selanjutnya ada there are. Penggunaan there are sendiri itu untuk plural noun atau kata benda jamak. Jadi lebih dari satu. Nah, biasanya yang bersifat jamak ini diikuti akhiran s atau us. Contohnya tuh kayak books, pencils, cars, matches. Nah, bisa juga pula nounnya itu berbentuk plural tanpa ditambahkan akhiran s atau us. Contohnya itu seperti oxen, deer, geese, mice, children, men, and women. Jadi itu mereka ini udah satu kesatuan gitu ya. Oxen, deer, geese, mice, children, and men and women itu udah satu kesatuan, bentuknya jamak. Nah, di sini ada contoh kalimat menggunakan there are, yaitu there are some children in the playground. There are 2 paintings in my room. There are 10 glasses on the table. Nah, jadi kalian udah bisa bayangin ya perbedaan there are dan there is. Jadi kalau there is itu untuk singular noun dan there are itu untuk plural noun atau kata benda jamak. Nah, selanjutnya ada penggunaan pada some dan any. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari some dan any. Some and any merupakan sebuah kata untuk digunakan sebelum kata benda atau noun yang menunjukkan sebuah jumlah. Some and any itu dapat digunakan dalam kata benda countable atau dapat dihitung, dan bisa juga uncountable, tidak dapat dihitung. Kata benda countable itu biasanya tuh bisa menggunakan bentuk plural, jamak, yang akhirannya s atau s. Nah, kalau uncountable atau tidak dapat dihitung, itu kayak abstrak gitu, seperti abstrak. Jadi dia hanya memiliki satu bentuk aja, tapi dia abstrak, banyak, bener-bener nggak bisa dihitung. Nah, di sini ada contohnya. Kalau yang countable noun itu ada apple dan books, jadi bisa dihitung mereka. Nah, kalau uncountable itu seperti water atau sugar, atau bisa juga rice, pollution, dan lain sebagainya. Udah kebayang ya pasti ya. Nah, kemudian perbedaan penggunaan pada some dan any. Nah, jadi di sini perbedaannya itu terdapat dari some dan any itu sendiri. Untuk penggunaan some itu digunakan untuk kalimat positif, sedangkan any itu untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, tapi kalau misalkan berupa request atau permintaan dan offer, penawaran, gunakan kata some.
Nah, ini ada contohnya. There is some milk in my wallet. There are some people in the office. Jadi ini positifnya, ini yang kalimat positif. Nah, untuk kalimat any itu memang negatif ya. There isn't any in my wallet. There aren't any student in the classroom. There isn't a freezer in the kitchen. Oke, cukup sekian dari Miss. Kalian bisa baca-baca lagi LKS-nya tentang things position atau keberadaan suatu benda, tentang there are and there, penggunaan dalam there are and there is, some and any. Di halaman 53, dan kalian bisa ngisi latihan-latihannya, dan semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.